Ya, selamat siang Mbak. Perkenalkan, saya Ember sebagai ahli gizi yang sedang bertugas hari ini. Boleh Mbaknya perkenalan? Ya, nama saya Ika. Ya, dengan Mbak Ika ya. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya mau konsultasi. Ketika saya menstruasi, biasanya itu saya mengalami pusing. Oh, jadi sering pusing gitu ya Mbak? Ya, bangun tidur juga pusing biasanya. Terus duduk berdiri itu kadang juga pusing. Kadang tangan itu kayak pucat banget gitu. Kadang juga sering kelelahan. Oh ya. Kalau boleh tahu, aktivitasnya Mbak Ika sehari-hari itu ngapain aja ya? Saya sekarang aktivitasnya kuliah, habis kuliah bantu ibu jualan di toko. Oh ya, mungkin kalau kalau kan tadi pas menstruasi itu sering merasa lelah. Nah, itu apakah pas hanya menstruasi saja atau biasanya sehari-hari juga seperti itu? Kadang sehari-hari juga kayak gitu. Tapi pas menstruasi lebih lelah Iya. lagi gitu ya? Iya. Oh, ya. Untuk pola makannya bagaimana ya Mbak? Kadang kalau pagi saya sih jarang sarapan. Kalau sarapan itu sekitar jam 10, jam 11 gitu. Untuk makan siangnya jarang banget kalau saya makan siang. Kalau makan malam biasanya di atas jam habis maghrib lah itu baru makan lagi. Oh ya, tadi kan Mbak Ika bilang ya kalau misalnya jarang makan siang. Nah, itu kenapa ya Mbak kok jarang makan siang? Karena kan saya sarapan itu sudah jam 10 sampai jam 11-an gitu. Jadi masih kenyang rasanya. Oh ya, biasanya Mbak Ika itu suka konsumsi apa ya? Misalnya nasi atau mie sebagai makanan pokok? Nasi sih saya. Nasi. Lalu untuk lauk hewani apakah suka seperti daging-dagingnya, daging ayam itu apakah juga mengkonsumsi? Kalau daging ayam iya, kalau kayak ikan-ikan laut gitu jarang banget sih, nggak suka malah. Oh, kurang suka. Iya. Kalau itu Mbak, daging merah seperti daging sapi, daging kambing Ya itu sering juga makan. suka tapi memang suka apa karena Iya. gimana? Ya nggak begitu suka. Tapi sering makan gitu ya, Iya. lumayan sering daripada Iya. ikan laut. Iya. Oh iya. Kalau misalnya lauk nabati, tahu tempe gitu, Iya, sering sih hampir tiap hari itu. oh iya. Kalau sayurannya Mbak, sayuran seperti mungkin bayam Iya. atau kangkung, Iya, suka juga itu. sering. Iya, sering. Buah, Kalau buah jarang sih saya. biasanya konsumsinya buah apa? Kalau misalnya makan buah, Kalau sekarang kan lagi musim mangga, jadi biasanya lebih sering makan mangga sih. kalau konsumsi mangga itu satu utuh untuk sendiri atau Enggak sih, biasanya setengah gitu? biasanya saya enggak setengah sih, hampir seperempatnya aja. Oh. Kalau minuman, sukanya minum apa? Teh. Ya, teh biasanya, kadang juga air putih. Kalau selain itu mungkin soft drink atau kopi? Ya, jarang bukan. Nah, untuk makanan tambahan atau makanan selingannya itu seringnya konsumsi apa ya Mbak? Kayak pentol gitu, Oh. kayak jempol. Gorengan-gorengan gitu ya Mbak? Iya. Oh iya. Ya, jadi berdasarkan tadi penjelasan Mbak Ika mengenai keluhan yang Mbak Ika alami dan juga berdasarkan hasil wawancara FSG ini dapat dikatakan bahwa Mbak Ika itu menderita anemia. Sebelumnya apakah Mbak Ika sudah pernah tahu atau pernah mendengar mengenai istilah anemia? Setahu saya sih anemia itu kekurangan darah aja sih. Oh ya, saya bantu untuk menjelaskan ya Mbak. Nah, jadi anemia itu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam tubuh kita itu di bawah normal atau dapat dikatakan rendah. Salah satu penyebabnya itu dapat disebabkan karena menstruasi. Nah, setelah setiap bulannya kan kita mengalami menstruasi ya Mbak. Nah, itu kan kita mengeluarkan darah. Nah, darah yang keluar itu bisa menyebabkan kadar hemoglobin kita rendah, sehingga menyebabkan kita untuk menderita anemia. Seperti itu Mbak.
Untuk mengatasi anemia ini kan salah satunya bisa dilakukan dengan memperbaiki pola konsumsi ya Mbak. Apakah Mbak Ika siap untuk memperbaiki pola konsumsi Mbak Ika? Ya, insya Allah saya siap. Ya. Jadi untuk mengatasi anemia ini Mbak Ika bisa memperbaiki pola konsumsi. Kan tadi Mbak Ika jarang sarapan ya Mbak. Kalau misalnya sarapan pun siang. Lalu untuk makan siang itu juga nggak pernah karena kan sarapannya sudah siang. Nah itu kan pola makan yang salah ya Mbak. Jadi sarapan itu sangat penting bagi kita untuk kita mendapatkan energi untuk aktivitas sehari-hari. Nah apalagi Mbak Ika kan menderita anemia. Nah itu pasti butuh energi lebih untuk beraktivitas. Jadi mungkin Mbak Ika bisa memperbaiki dari sarapan itu tadi. Untuk lauk atau yang dikonsumsi itu Mbak Ika bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah seperti misalnya bayam. Mbak Ika suka sayur bayam? Ya, suka. Nah itu bisa menggunakan sayur bayam. Lalu tempe dan tahu kan juga suka. Nah itu juga sangat bagus kandungan zat besinya. Lalu jika lauk hewani, ayam, jeroan itu juga sangat bagus untuk kandungan zat besinya. Nah tadi Mbak Ika juga menginformasikan bahwa Mbak Ika mengkonsumsi teh kan? Ya. Nah teh itu merupakan salah satu minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Jadi mungkin Mbak Ika bisa mengurangi konsumsi teh seperti itu. Apakah bisa Mbak? Ya, insya Allah. Nah selain itu Mbak Ika juga bisa mengkonsumsi vitamin C seperti jeruk, jambu. Itu sangat bagus untuk menunjang penyerapan zat besi dalam tubuh. Untuk pedoman pola makan satu hari, Mbak Ika bisa melihat dalam pedoman isi piringku. Nah, di pedoman isi piringku ini dijelaskan mengenai frekuensi makan. Ini misalnya setengah piring ini berisi buah-buahan dan juga sayuran. Lalu sepertiga dari setengah piring ini berisi lauk pauk dan 2/3 dari setengah piring berisi makanan pokok. Apakah dalam kegiatan sehari-hari biasanya Mbak Ika masih sempat untuk berolahraga Mbak? Kalau olahraga sih jarang. Kalau misalnya olahraga itu olahraga apa ya Mbak? Kayak lari, lompat tali gitu aja sih di rumah. Berapa menit biasanya? 15 menitan. Oh ya, 10 sampai 15. Untuk memperbaiki kondisi Mbak Ika ini juga perlu ditunjang dari aktivitas sehari-hari. Nah, apakah Mbak Ika siap untuk menambah aktivitas sehari-hari dengan berolahraga? Ya, insya Allah. Nah, usahakan dalam 1 minggu itu minimal 3 kali berolahraga dan minimal durasinya itu 30 menit. Sanggup ya Mbak? Ya. Apakah saya perlu mengkonsumsi tablet penambah darah ya untuk mengatasi anemia yang ada di tubuh saya ini? Ya, untuk tablet tambah darah itu jika memang sangat diperlukan untuk penunjang zat besi dalam di tubuh kita itu memang diperbolehkan Mbak. Tapi untuk frekuensinya itu bisa 1 minggu 1 kali atau bisa juga setiap kita menstruasi itu bisa dikonsumsi setiap hari atau bahkan 3 kali 1 hari ketika menstruasi. Nah untuk frekuensinya itu lebih pasti dapat dipastikan melalui dokter seperti itu Mbak Ika. Nah berdasarkan penjelasan dan juga saran saya tadi Mbak Ika siap ya untuk mengubah pola hidup mulai dari pola makan dan juga menambah intensitas olahraga. Iya, insya Allah saya siap. Nah kan kita seorang perempuan ya Mbak yang nantinya akan jadi seorang istri dan juga pastinya akan hamil. Nah kondisi yang anemia ini sangat berbahaya terlebih pada saat kita hamil nanti. Oleh karena itu harus dicegah dan juga diobati sedini mungkin. Oh berarti anemia ini cukup berbahaya ya bagi tubuh? Iya memang sangat berbahaya Mbak, apalagi pada kondisi kita hamil nanti tuh anemia sangat berbahaya bagi tubuh kita. Tapi anemia bisa disembuhkan kan? Oh bisa, asalkan Mbak Ika mau patuh disiplin dalam
menjalani pola hidup yang sehat itu tadi. Terima kasih untuk solusi dan sarannya. Saya sangat terbantu sekali dengan saran dan masukan dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Ika. Terima kasih juga Mbak Ika sudah mau datang untuk konsultasi di sini. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya, Mari. terima kasih.